Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membuat presentasi tentang laporan praktikum fisika saya dengan judul menghitung besar percepatan gravitasi bumi dengan percobaan gerak jatuh bebas. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada satu buah bola pingpong, yang kedua ada satu buah bola bekel, yang ketiga ada satu buah stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone. Yang keempat, ada satu buah meteran. Yang kelima, ada satu buah kertas milimeter. Dari data hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini, di mana jarak tempuh sudah ditentukan dan massa benda bola pingpong ialah 2,7 gram atau setara dengan 0,0027 kg. Dari data jarak tempuh dan waktu tempuh, kita dapat mencari percepatan gravitasi dengan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat, di mana H itu adalah jarak tempuh dan dan T kuadrat adalah waktu tempuh. Dari data hasil pengamatan yang saya lakukan dengan bola yang berbeda, yaitu dengan bola bekel, terdapat hasil pada tabel di bawah ini dengan jarak tempuh yang sama, namun masanya berbeda, yaitu massa bola bekel yaitu 50 gram atau setara dengan 0,05 kg. Dari data jarak tempuh dan waktu tempuh, kita dapat mengetahui juga percepatan gravitasinya dengan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat, yang dimana H itu adalah jarak tempuh dan T kuadrat adalah waktu tempuh. Dan hasilnya pada tabel di bawah ini. Saya akan mencari energi potensial dan energi kinetiknya menggunakan bola pingpong dengan ketinggian yang berbeda, yaitu 4 meter, 3,5 meter, 3 meter, 2,5 meter, dan 2 meter. Dengan massa bola pingpong ialah 2,7 gram atau setara dengan 0,0027 kg. Di sini kita dapat mencari energi potensial dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Hasilnya terdapat pada tabel di bawah ini. Dan setelah itu kita dapat menghitung kecepatannya dengan rumus VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali delta H. Delta H di sini ialah tinggi maksimum dikurangi dengan tinggi minimum. Hasilnya terdapat pada tabel di bawah ini juga. Setelah kita mencari energi potensial dan kecepatannya, kita dapat mencari juga energi kinetiknya dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali VT kuadrat. Dan terdapat hasilnya pada tabel di bawah ini juga. Setelah kita menemukan energi potensial dan energi kinetiknya, kita dapat mencari energi mekaniknya dengan cara dijumlahkan dengan rumus EM sama dengan EP ditambah EK. Dan hasilnya terdapat pada tabel di bawah ini. Setelah semua data sudah dikumpulkan dan sudah mendapatkan hasilnya, kita dapat menarik kesimpulan. Di sini saya ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, semakin besar jarak jatuh benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. Yang kedua, massa benda tidak memiliki efek terhadap kecepatan jatuhnya benda. Hal yang mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda bergantung pada gesekan udara dan gravitasi. Yang ketiga, gravitasi di permukaan bumi nilainya sekitar 9,8 M per S kuadrat, atau dalam perhitungan biasanya dibulatkan menjadi 10 M per S kuadrat. Nah, artinya semua benda yang dilepaskan di atas permukaan bumi akan mengalami percepatan yang sama walaupun berat massanya berbeda. Yang keempat, energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial, perubahan kedudukan benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, dan itulah mengapa semua benda jatuh ke tanah atau ke bawah. Dan energi potensial dipengaruhi juga oleh ketinggian suatu benda. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab.
Pertanyaan pertama adalah buatlah grafik linear antara jarak jatuh dan waktu tempuh dari percobaan yang dilakukan. Di bawah ini sudah terdapat grafik dari jarak tempuh, jarak jatuh dan waktu tempuhnya dengan garis yang berwarna putih yaitu bola pingpong dan garis yang berwarna hitam adalah bola bekel. Dari hubungan tersebut, besaran apa saja yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Dari data yang diketahui, jika suatu data diketahui jarak tempuh, waktu tempuh, dan massa benda, kita dapat mencari yang pertama percepatan gravitasi dengan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat, energi potensial dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Yang ketiga ada kecepatan dengan rumus VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali delta H. Yang keempat, ada energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali VT kuadrat. Dan energi kinetik yaitu EM sama dengan EP plus EK. Pertanyaan yang ketiga ialah jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dahulu sampai ke lantai dan kenapa? Di sini kedua benda tersebut akan jatuh secara bersamaan karena mengalami percepatan gravitasi yang sama, yaitu sekitar 9,8 m per s kuadrat atau 10 m per s kuadrat. Perbedaan massa atau berat dari kedua benda tersebut tidak berpengaruh pada jatuhnya benda. Pertanyaan keempat, berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah analisisnya. Dari hasil percobaan yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa saya memiliki data jarak tempuh, waktu tempuh, dan massa benda untuk menghitung percepatan gravitasi benda. Energi potensial, kecepatan benda, energi kinetik, dan energi mekanik. Saya memakai dua jenis bola yang berbeda yaitu bola pingpong dan bola bekel. Pada tabel percepatan gravitasi dapat dilihat bahwa semakin tinggi jarak pada jarak benda dengan tanah, maka akan semakin besar percepatan gravitasinya. Pada hasil percobaan antara energi potensial dan energi kinetik pada benda, dari jarak atau massa benda serta gravitasi bumi, kita dapat menentukan hasil. Hasil yang saya dapatkan ialah terdapat hasil yang sama antara energi potensial dan energi kinetik benda. Semakin jauh jarak benda pada tanah, maka semakin besar pula energi potensialnya. Sedangkan semakin cepat kecepatan benda, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Kita dapat menghitung kecepatan benda dengan menggunakan gravitasi dan delta H. Dari hasil energi potensial dan energi kinetik, kita dapat mengetahui besarnya energi mekanik dengan cara dijumlahkan antara energi potensial dan energi kinetiknya. Saya juga melampirkan cara menghitung dari energi potensial, kecepatan, energi kinetik, energi mekanik, dan percepatan gravitasi pada slide di bawah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.